Assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama aku Rizka. Nah, ini pertama kali aku bikin eh, video YouTube kayak gini. Sebenarnya hanya untuk berbagi aja sih sama teman-teman yang lagi nyari kerjaan saat ini, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Nih aku tuh bisa dibilang masih fresh graduate. Aku tuh baru lulus tahun 2019 Desember. Bisa dibilang masih baru kerja tuh kurang lebih 6 bulanan dulu. Ya aku sama lah ngerasain kayak temen-temen juga nyari kerja tuh kayak gimana. Nah di sini aku mau sharing-sharing sama teman-teman aplikasi apa aja sih yang seharusnya kalian gunain atau gunakan gunain untuk teman-teman fresh graduate nyari kerjaan. Nah karena ada yang berapa yang bilang, kok gue udah masukin lamaran di aplikasi ini kok kayaknya gue nggak dipanggil-panggil gitu, gue udah masukin aplikasi ini kok kayaknya udah hilang aja kayak gitu. Nah untuk aplikasi pertama yang gue saranin buat teman-teman download itu adalah aplikasi LinkedIn. Aplikasi ini kalau menurut gue sistemnya ya, semakin banyak kita berteman atau koneksi kita semakin banyak, itu semakin banyak juga kita memperoleh informasi tentang lowongan. Karena banyak karena banyak orang-orang yang udah punya kerjaan, kayak mereka punya jabatan sendiri, mereka tuh masih menggunakan LinkedIn loh, masih membantu para job seeker buat dapetin kerjaan. Mereka tuh masih bisa nyaran-nyaranin. Nah sekalian juga kalian itu bisa message orang-orang yang udah punya jabatan, kayak misal HRD-nya langsung, kalian bisa kontak langsung mereka loh, asal kalian sopan dan kalian jelas gitu tujuan kalian buat ngechat mereka tuh apa, mereka biasanya bantuin sih. Nah untuk aplikasi kedua yang gue saranin itu adalah aplikasi JobsDB. Aplikasi ini sama aja kayak aplikasi-aplikasi yang lain kayak Jobstreet dan teman-temannya. Mereka tuh banyak perusahaan yang masih masukin lowongan ke sana. Jadi kalau kalian misalnya mau punya aplikasi itu, kalian sebaiknya memperbagus CV kalian yang jujur ya, pastinya memperbagus intinya kata-katanya kayak gimana lah. Nanti kalian bisa tinggal apply aja, jadi kalian gampang gitu. Misalnya hari ini kalian ngelihat ada lowongan ya kalian tinggal masukin aja gitu. Terus kalau misalnya sistemnya email ya kalian tinggal kirim email. Nanti mungkin ada videonya ya selanjutnya, gue cara ngirim email sama HRD kayak gimana. Nah terus untuk aplikasi yang selanjutnya lagi, gue saranin itu Jobs ID, ya itu sama aja sih kayak JobsDB, Jobs ID, cuman menurut gue yang lebih kayak pasti gitu sih ya aplikasi-aplikasi itu gitu loh. Nah untuk yang selanjutnya gue saranin juga Jobstreet juga bisa, cuman kalian jangan berharap sepenuhnya ya sama Jobstreet, karena banyak banget para pelamar di Jobstreet. Menurut gue jangan sepenuhnya ke satu aplikasi gitu loh, banyak aplikasi yang harus kalian apply. Bisa Jobs ID yang tadi, Jobs DB, terus Jobstreet. Kalian intinya jangan hanya satu aplikasi aja yang kalian apply di sana aja, harus banyak. Terus kalau misalnya di lamaran pekerjaan itu, di lowongan pekerjaan itu dia mencantumkan untuk kalian mengirim email, sebaiknya menurut gue kalian mengirim email aja gitu, karena email itu menurut gue lebih dibaca gitu daripada hanya menurut aplikasi yang sebanyak itu. Nah lalu selanjutnya, jadi kesimpulan dari yang gue jelasin tadi itu beberapa aplikasi yang harus kalian apply terus, kayak di LinkedIn kalian bisa lihat informasinya, di Jobs ID, Jobs DB, di Jobstreet kalian bisa lihat informasinya semua. Lowongan pekerjaan di situ banyak banget. Nah kalau misalnya kalian di lowongan pekerjaan itu tidak mencantumkan email untuk kalian kirim lamaran kerjaan, kayak udah kalian apply aja, dan jangan lupa untuk memperbarui CV dan memperbarui dan mempercantik CV kalian lah ya. Terus kalau misalnya kirim email, kalian lebih baik kirim email kalau mereka mencantumkan untuk mengirimkan email saja gitu. Nah selanjutnya, kalau misalnya kalian jangan hanya daftar ya udah gue melalui website aja gitu. Jangan, kalau misalnya kalian melalui website aja ya kan banyak ya apa sih, banyak banget kan yang daftar di website itu. Nah kalian bisa juga datengin kantornya, terus kalian masukin lamaran di sana.
Nah kayak contohnya gue waktu itu dapet kerjaan karena gue masukin di kantornya, karena sedikit orang yang berani atau mau masukin lamaran ke kantornya langsung. Nah biasanya kalau ke kantornya itu mereka tuh kalau misalnya ada ya kalian bisa langsung dipanggil lah, setidaknya mereka tuh baca gitu loh. Nah kalau menurut aku, kalau kalian mau masukin lamaran ke perusahaan itu dengan CV, misalnya masukin CV langsung gitu, menurut aku kalian yang datang sendiri ke sana, terus kalian ke resepsionisnya. Nah itu kalian bisa masukin dari situ. Kalau misalnya kalian melalui pos itu kan bisa aja kan nyangkut di security-nya dan kita nggak tahu gitu. Dulu sih pengalaman gue sih kayak gitu. Jadi kayak gue datang tuh, waktu itu kan kantor pusatnya di Jakarta Selatan, gue datang ke Jakarta Selatan, terus gue bilang mau ke resepsionisnya, ya udah gue langsung masukin lamaran di situ gitu loh, nggak lama gitu, jadi semingguan gitu gue udah dapet panggilan buat gue interview. Dan gue lihat emang gak banyak orang yang datang pada hari itu gitu loh, paling cuma ya 3 orang 4 orang 5 orang lah yang datang, daripada di aplikasi bisa ribuan orang. Jadi jangan hanya ngandelin aplikasi aja, kalian bisa melalui berbagai cara. Bisa kalian melalui aplikasi, bisa kirim email, bisa kalian datang langsung buat masukin lamaran. Kayak gitu. Dan kalian itu yang penting kalian harus tahu juga lowongan itu cocok nggak buat sama kalian kayak gitu. Oke, sekian dulu ya dari video gabut gue hari ini, dan semoga kalian suka. Terima kasih.